Lihat aku, orang mati, dipaksa tinggal di gua gelap ini selama 12 tahun. Setelah menunggu selama 12 tahun, aku puas sekarang melihatmu. Tapi Ye Wu Ying berkata, kamu telah menungguku selama 12 tahun, dan sekarang kamu telah puas. Tapi aku telah merindukanmu juga selama 12 tahun. Kamu bilang begitu, bagaimana aku bisa puas? Aku juga telah merindukanmu selama 12 tahun. Bagaimana bisa kamu mengatakan, kamu puas dan lalu pergi begitu saja? Setelah itu terlihat jiwa ayahnya sudah hampir menghilang, kemudian dia memberi senyuman terakhir kepada Ye Wu Ying. Maaf, Xiao Ying. Setelah itu Ye Wu Ying menjatuhkan sesuatu yang sering dia pakai di kepalanya, lalu Ye Wu Ying menangis. Ayah, aku juga merindukanmu. Ayah idiot. Permintaan maafmu, aku terima, kemudian berpindah di depan tebing gunung 5 jari. Cahaya barusan dari sini, gua ini. Tampaknya mereka telah menemukan sisa-sisa tubuh Master. Ayo kita pergi masuk ke dalam. Lalu merampok mereka. Setelah mereka sampai di dalam gua stalaktit, Pak Tua berkata, tempat ini disebabkan oleh kekuatan hukum Master. Ye Yun, kamu akhirnya berhenti melarikan diri. Membiarkan wanita pergi lebih dulu. Abis itu baru kamu keluar. Apa kamu telah banyak belajar untuk menjadi seperti pria sejati? Ye Wu Ying terluka, aku sendiri saja sudah cukup untuk menangani kalian berdua. Sangat percaya diri adalah hal yang bagus. Tapi kalau percaya diri secara berlebihan itu akan menjadi sombong. Serta itu harus dibayar dengan hidupmu. Tapi kemudian Pangeran Zhao langsung melesat dengan cepat ke arah Ye Yun. Karena Pangeran Zhao sudah sangat kesal ke ubun-ubun. Lalu menyuruh kelabangnya untuk memenggal Ye Yun, tapi Ye Yun yang melihat itu hanya santuy, kemudian Ye Yun mengeluarkan sabun emas miliknya, lalu langsung melempar ke arah Pangeran Zhao, dan Pangeran Zhao yang melihat itu langsung menangkap sabun emas itu, lalu Pangeran Zhao sangat terkejut, karena dirinya bergerak sendiri untuk mengambil sabun emas itu. Ini, kenapa ini? Tapi Pak Tua berkata, bukan kamu saja, aku juga merasakan dorongan tak terkendali untuk mengambil sabun itu. Hal ini sebenarnya adalah objek hukum yang kuat. Setelah itu Pangeran Zhao memandangi sabun emas itu, kemudian Pak Tua Lao Du berkata, tapi tidak apa-apa, Lao Zhao, lemparkan sabun itu ke arah Ye Yun. Biarkan dia menanggung resikonya. Mendengar itu Pangeran Zhao langsung melempar sabun emas itu, tapi setelah sabun itu dilempar ke arah Ye Yun, Pangeran Zhao langsung tak terkendali, lalu langsung mengambil kembali sabun emas itu. Tidak bisa, Lao Zhao, cepat serang pakai Slashing Senpede Head Call. Jika kamu tidak membuat ruangan menjadi stagnan, kamu akan menjadi yang paling mati rasa. Kamu tidak perlu mengambil sabun itu lagi. Aku tahu. Kelabang dingin. Mulai pemenggalan. Ye Yun sialan. Makan sabun jiwamu ini. Sialan. Kamu Ye Yun. Kamu benar-benar lari ketika aku mengeluarkan dharmaku. Sialan. Dia benar-benar mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kamu tidak akan bisa lari. Menyerahlah. Ucap Pangeran Zhao yang melempar sabun emas itu. Sambil berkata, sialan, kamu coba sabunmu sendiri nih. Setelah itu terlihat Ye Yun menangkap sabun emas itu. Hahaha, benar saja, kamu tidak kebal terhadap senjata hukum itu. Kelabang dingin si Jie, Smashing Senpede Head Call, mulai pemenggalan. Tapi kemudian ada yang berkata dari belakang. Kamu cukup. Apa yang kamu bicarakan di gelap ini? Siapa? Cepat keluar, ucap Pangeran Zhao, tapi di belakangnya ternyata hanya ada Pak Tua Lao Du, dan di sisi Ye Yun,
terlihat muncul sesuatu, dan ternyata itu adalah Ye Yun kedua. Ye Yun bertanya, "Kamu kembali. Apakah sudah selesai?" Ye Yun kedua menjawab, "Tidak masalah, rencananya berhasil." Perasaan ini, jenis fenomena yang tak terlihat. Jadi kamu yang melarikan diri sebelumnya, apakah kamu seorang mesum? Setelah kamu bersembunyi beberapa saat, hal hebat apa yang dapat kamu lakukan? Setelah itu terlihat dua Ye Yun dan dua Raja Surgawi. Pak Tua berkata, "Apakah ini yang kamu capai setelah melarikan diri? Membiarkan seluruh gua runtuh." Tapi Pangeran Zhao berkata, "Kita berada di atas gunung, dan itu akan menyakiti kita jika runtuh. Kami ingin menghentikan niat membunuhku dengan hal semacam ini. Jangan konyol." "Benar begitu. Lihat ini baik-baik." Dan Pangeran Zhao yang melihat itu terkejut. "Ini adalah formasi penjaga Yue Jiao. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Kamu tidak perlu mengetahui hal ini." Saat mereka hendak memasuki gua, mereka telah dideteksi oleh ginjal emas. Apa? Dua musuh sedang memasuki gua. Mungkinkah mereka? Lalu aku membiarkan Ye Wuying berpura-pura menjadi aku untuk menangani mereka, dan aku pergi mencari wanita yang terluka itu. Lalu aku menemukannya bersembunyi melalui sistem dan menghancurkan lingkaran roh penjaganya. Wow, benar-benar keindahan yang menakjubkan, ucap Wi-Fi. Lalu Ye Yun berkata, "Tapi sekarang, jiwa paman sudah menghilang, dan seisi gua ini semua akan runtuh. Kamu mungkin hanya terluka ringan, tapi saudari perempuanmu tersembunyi olehku di dasar jurang ini. Jika kamu tidak menyelamatkan tepat waktu, mungkin dia akan menjadi gumpalan daging." Lao Zhao, berhenti bicara omong kosong dengannya. "Selamatkan Yue Jiao dulu." Setelah itu Pangeran Zhao bergegas lari pergi untuk menyelamatkan Yue Jiao. Melihat itu Ye Yun berkata, "Pangeran Zhao, ini jam 3:15 siang. Ini adalah peringatanku terhadapmu." Setelah itu Pangeran Zhao langsung lompat ke batu-batu untuk menuju ke bawah. Bidang pemenggalanku tidak langsung instan, tetapi membutuhkan sekitar 9 detik untuk mengumpulkan energi untuk bergerak. Dalam 9 detik ini, seiring bertambahnya waktu, semua yang ada di lapangan kecuali aku secara bertahap akan melambat. Hingga akhirnya penyimpanan energi kamu dapat melakukan hingga 1 detik ruang jeda penuh, dan akhirnya Pangeran Zhao berhasil menemukan adiknya Yue Jiao. Tapi Pak Tua Laodu menyadari kalau ada batu yang akan terjatuh. "Lao Zhao, cepat, batu besar itu akan jatuh." "Apa? Tidak bagus." Smashing Senpede Head Call. Mulai pemenggalan. "Kali ini aku harus menyelamatkanmu." Kemudian Pangeran Zhao flashback saat dia masih kecil. "Mama. Saudara Zhao, jangan pergi. Nanti kamu ikutan mati juga." Ini jam 3:15 siang. Pemenggalan dimulai. Sejak saat itu, aku telah berpikir, jika aku bisa memberontak melawan dunia dan menghentikan roda berputar. Menghentikan waktu saat pemenggalan kepala. Menyelamatkan ibuku. Bagus, selanjutnya. Setidaknya, aku bisa menyelamatkanmu. Saudari. Waktu kehampaan akan segera berakhir, tetapi jangkauannya terlalu besar. Nah, selanjutnya aku harus bekerja sama dengan Dusen. Tolong, selamatkan adikku, dan rawatlah dia." Kemudian Pangeran Zhao melempar Yue Jiao ke arah Pak Tua Laodu, dan Pak Tua Laodu yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Tapi Pangeran Zhao menyuruh Pak Tua Laodu untuk melepaskan Yue Jiao keluar dari bongkahan batu dulu. Mendengar itu Pak Tua Laodu langsung melempar Yue Jiao. Dan akhirnya Pak Tua Laodu dan Pangeran Zhao tertimpa batu besar dari atas, tapi untungnya Yue Jiao baik-baik saja. "Kakak, aku sedih banget sejak ibu meninggal.
Jadi secara pribadi aku membuatkan boneka ibu ini untukmu. Dengan cara ini, ibumu akan selalu ada di sisimu. Dan kalau begitu, sebagai gantinya, saudaramu ini akan selalu berada di sisimu mulai sekarang. Beberapa saat kemudian, terlihat Yue Jiao sudah sadar, dan membuka matanya. Ah, bahuku sakit. Apa aku terlempar ke tanah saat aku pingsan? Bodoh Du, apakah kita berhasil menangkap Ye Yun? Lihatlah wajahmu. Apakah kamu gagal lagi? Tapi di mana saudaraku? Dia pergi kemana? Apakah dia masih mengejar Ye Yun? Tapi dengan sedih Pak Tua Lao Du berkata, kalau saudaranya sudah innalillahi, dan tentu saja Yue Jiao yang mendengar itu dibuat sangat terkejut. Boneka rusak adalah reinkarnasi yang tidak dapat diperbaiki. Kesepakatan yang hilang terkubur dengan darah dan kebencian. Setelah itu berpindah memperlihatkan Ye Yun dan Ye Wu Ying yang akan segera keluar dari dunia rahasia. Ayo pergi keluar dari alam rahasia. Lalu kita pergi ke Xiliang untuk mencari ibumu. Baik. Setelah itu Ye Yun keluar dari portal, tapi di luar portal sudah ada seseorang, kemudian Ye Yun dan Ye Wu Ying langsung ditodong pedang oleh orang-orang itu. Kamu adalah saudara Ye Yun. Tanpa aku duga, apakah kamu juga terlibat di dalamnya? Saudara Pavilion Lord, bagaimana kabarmu? 3 bulan lalu, pangeran kedua pergi ke kota Tianyuan secara diam-diam, sehingga dia tidak dapat memimpin peraturan saat kompetisi. Tapi kemarin kita menemukan bukti dari pertempuran seorang master di dekat kota Tianyuan. Di dalam bukti itu, ternyata itu adalah tubuh yang mulia pangeran kedua. Yang mulia, terbunuh setidaknya 3 bulan yang lalu saat dalam perjalanan dari kota Tianyuan ke No Domain. Dan iblis ini meniru bentuk tubuh pangeran kedua. Jadi itu masalahnya. Dia berkata kenapa kota Tianyuan jelas merupakan kota kecil di perbatasan. Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi pertempuran master level monster seperti Demon King dan Tongbao Pavilion Dual Dharma Pace. Tapi, kenapa pangeran kedua pergi ke kota Tianyuan? Pangeran akan mengambil putri pertama dari keluarga Ye sebagai selir, untuk menarik ahli fase Dharma Ye Tianyuan. Apakah ada anak pertama dari keluargaku? Kurasa tidak. Tapi kemudian Ye Yun mengingat sesuatu. Meskipun berlatih Suan Yin akan membuatmu membalikkan Yin dan yang menjadi tubuh wanita. Tapi itu bisa digunakan untuk menikah dengan keluarga lain. Bukankah itu bagus? Apa? Dia mengatakan kenapa keluarga Ye tiba-tiba teringat bahwa itu aku yang lagi memakai metode Suan Yin. Bagus, bagus. Saya pikir itu menjadi selir untuk pangeran. Kematian yang baik, kematian yang baik. Pangeran kedua, kamu mati sebagai dewa kematian. Ucapnya dalam hati. Saudara Ye Yun, kembali. Jangan bersama gadis iblis itu. Mastermu adalah tamu kehormatan kita di Donghuang. Jangan tergoda oleh sekte iblis Xiliang ini. Mendengar itu Ye Yun terdiam sesaat, tapi kemudian Ye Yun tersenyum. Maaf saudara, saya tidak tergoda oleh kecantikan apapun. Aku pasti akan menjaganya. Lalu Ye Yun berbisik, apakah kamu sudah siap? Ye Wu Ying menjawab. Baiklah, sudah cukup menundanya. Kemudian terlihat Ye Yun mengeluarkan aura kuning yang sangat besar. Tidak, perasaan ini. Ini adalah jimat Wan Li. Mereka ingin melarikan diri. Saudara selamat tinggal. Tapi saat mereka akan pergi, di belakangnya ada seseorang. Kemudian orang itu bersiap dengan kuda-kudanya, dan dia langsung meluncur ke arah Ye Yun. Setelah orang itu sudah dekat dengan Ye Yun dan Ye Wu Ying, lalu dia langsung menyerang mereka, tapi sudah terlambat, karena Ye Yun dan Ye Wu Ying sudah pergi.
Kie, sudah terlambat satu langkah. Biarkan saja mereka lari. Tapi Kie menjawab, aku sudah memotongnya. Pesona teleportasi dipotong menjadi 2. Namun, kualitas jimatnya begitu kuat sehingga susah menggagalkan mereka. Setelah itu berpindah memperlihatkan Ye Yun yang sedang berteleportasi. Teleportasi, ini menyenangkan. Aku merasa akan terpisah dari tubuhku. Setelah itu terlihat Ye Yun yang sudah berteleportasi, tapi dia berteleportasi di atas langit. Dan untungnya dia mendarat di atas burung, lalu dengan dongonya Ye Yun bertanya kepada burung itu. Sudah sampai di mana Ye Wuying? Apa masalahnya? Apa mungkin aku dan Ye Wuying sampai di tempat yang terpisah? Teleportasi ini, apakah ini retak? Kualitasnya sangat buruk. Wow, ini ayam terbang teh hijau yang berharga. Seekor ayam bangsawan dengan harga beberapa ratus koin emas. Sister, ayo cepat. Tidak bagus. Gadis kecil itu menembakkan anak panah. Ayo dapatkan untung kecil hari ini. Aku tidak tahu di mana ini, jadi aku akan mencari kota dulu untuk mencari informasi. Tapi tiba-tiba Ye Yun kedatangan panah ke arahnya, dan Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut, dan akhirnya burung itu terkena panah itu, sampai akhirnya mereka terjatuh, tapi ternyata panah itu menembus sampai pantat Ye Yun, dan kemudian Ye Yun memuncratkan cairan merah dari mulutnya. Aku tertembak. Setelah itu Ye Yun berteriak dengan keras karena merasa kesakitan. Sister, burung itu sepertinya baru saja berbicara seperti manusia. Kamu pasti salah. Kamu hanya berhalusinasi saja. Sialan, siapa sih yang tidak beradab? Bagaimana bisa kamu melempar tombak sesuka hati di alam liar? Aku adalah seorang master tingkat Dharma. Tapi kenapa aku harus begini di hutan antah? Beberapa saat kemudian, carilah di sini. Seharusnya itu ada di dekat sini. Sial, akan lebih mudah jika ada obat penolong. Ini sangat sulit bagiku. Sister, kayaknya dia adalah orang gila yang sedang bermain dengan tongkatnya. Kalian berdua, apakah orang sini? Seseorang dengan tungkai bawah seperti milikmu tidak cocok untuk memegang tongkat yang begitu lama, jadi aku akan mencabutnya untukmu. Tunggu, aku masih. Sama-sama. Ini sudah tradisi suku beruang saya untuk membantu orang lain. Aku juga bisa menyelamatkan diri. Dari mana darah ini berasal? Sedikit bau dan busuk. Ini tongkatku, kenapa kamu mengambilnya? Sial, tubuhku menjadi lebih sakit. Beberapa saat kemudian, Ye Yun menjelaskan semua kejadiannya. Jadi, kamu telah ditusuk oleh tombak terbang dari langit. Ya, kamu adalah penduduk sini. Apakah Anda tahu ada orang di sekitar sini yang suka melempar tombak? Metode ini dia harus mencobanya sendiri. Ahahaha, kita tidak yakin tentang ini. Tapi kamu baru saja bilang akan pergi ke kota. Kamu berasal dari Donghuang, kan? Kamu tidak akan bisa memasuki kota jika seperti ini. Apakah ada peraturan dalam hal ini? Tembok kota besar Siliang dijaga ketat, dan orang-orang Donghuang tanpa telinga binatang tidak diizinkan masuk. Seperti ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus masuk dengan paksa? Soal ini maka serahkan saja pada para sister ini. Kita punya cara untukmu menyelinap. Kita akan membuatmu masuk. Setelah itu, beberapa saat kemudian. Lalu Ye Yun bertanya, apakah begini cara kalian membual tentang caranya masuk? Baiklah, aku pikir kita lupakan saja. Aku tidak perlu asuransi ketika aku lepas landas nanti. Aku merasa nanti akan mudah mati, tapi sudah terlambat. Karena wanita itu menyuruhnya langsung menembak. Semoga perjalananmu menyenangkan. Bagus.
Akhirnya kita sudah mengirim Dewa Kematian ini pergi. Ya, jika dia tahu kalau itu kita yang telah melakukannya, aku takut. Lalu Ye Yun berkata, pria itu sangat kuat sehingga dia bisa menembak beberapa kilometer sekaligus. Mendarat di kota ini. Setelah itu Ye Yun melepaskan talinya, kemudian dia langsung turun dari atas, tapi saat Ye Yun melihat panah itu, dia terkejut. Apa, panah ini? Sepertinya mirip saat aku tertusuk dengan tombak kemarin. Tapi, itu bukanlah tombak, itu panah. Baiklah, aku mengerti, jangan biarkan aku melihat kalian berdua lagi. Atau aku akan menghajar kalian. Au, sangat panas. Air panas. Apakah ini? Wow, postur iblis ini sangat indah. Dan video bersambung, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.